Hai, halo semuanya, aku, apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Malam ini kita akan reading, mystery reading, temanya biarkan mengalir seperti apa kartu yang bertebaran ya. Sebelum reading, seperti biasa kita akan ritual candle untuk mengirim energi healing atau energi booster buat kalian. Atau katakanlah obat tidur buat kalian. Ya, kita lakukan dengan ritme 3-3-3-3, yaitu tarik nafas dalam-dalam 3 detik, tahan 3 detik, buang dari mulut 3 detik. Kita lakukan sebanyak 3 kali. Kita mulai. Oke, selesai. Aku ngucapin dulu selamat datang, selamat bergabung buat kalian yang baru saja singgah, baru saja mampir di channel aku. Buat kalian yang udah lama, udah setia, udah bangkotan, udah senior, aku ucapkan terima kasih banyak atas kesetiaan kalian dan dukungan kalian selama ini terhadap channel aku. Buat yang suka ngasih gift, thanks, aku juga ucapkan terima kasih banyak buat kalian. I love you all, I love you sekebon. Aku disclaimer dikit sambil cek energi kalian berdua. Jadi readingan aku sifatnya fun reading, dibawa happy aja. General reading, hasil bacaannya bisa saja resonate, bisa juga tidak resonate, bisa juga vice versa, bisa juga terbolak-balik, bisa juga menggemaskan kalian, membuat kalian kesal. Jadi kalian harus bijak dalam menyikapi readingan ini karena aku tidak bermaksud untuk menyinggung salah satu pihak manapun juga sesuai kartu ya. Oh, sudah 3. Jadi harus bijak aku. Oke, buat kalian yang ingin personal reading berbayar, kalian bisa hubungin kontak person aku atau nomor WA aku yang ada di bawah video ini di kolom deskripsi. Banyak sekali, tunggu. Maaf ya kemarin nggak reading, aduh 2 lagi, aku butuh 1. Ada kepentingan mendadak keluar. Oke. Konektor antara kamu dan dia di sini ada Knight of Swords. Ada hubungan yang sering berantem ya. Ada konflik yang sering terjadi ya. Ada yang satu nyolot, yang satunya nggak bisa berkata apa-apa. Tapi hubungannya juga di sini kalau aku lihat sering on and on, tapi dengan pola yang sama dan dengan sikap yang sama, sulit untuk melakukan perubahan. Oke, energi dia di sini ada Two of Pentacles. Ya, aku lihat lagi mempertimbangkan sesuatu, lagi juggling terhadap pilihan yang sedang ingin dia lakukan. Ya, kalau untuk secara finansial aku lihat lagi mengejar kestabilan finansial. Tapi kalau tentang perasaan lagi juggling dengan tindakan atau pilihan. Kemudian di sini ada Knight of Cups, ada keinginan untuk datang memperbarui hubungan atau memulai suatu hubungan atau menyatakan perasaan yang ingin dia sampaikan. Kemudian di sini ada Death, ada keinginan untuk rebound atau menutup satu circle lama untuk memasuki babak baru dalam kehidupan percintaan dia atau memulai hubungan baru. Tadi sepertinya ada yang harus dia tinggalkan. Ya katakanlah kalau tadi berputar-putar tidak berubah, mungkin kali ini pingin berubah. Energi kalian di sini ada Two of Swords, ada energi bingung, indecision juga, dihadapkan dengan situasi pilihan, dan ada Two of Wands. Lagi-lagi juga tentang pilihan, lebih mengamati dulu sebelum melakukan suatu sikap atau tindakan, ya.
udah ada planning, udah ada rencana, sudah tahu apa yang akan kalian lakukan. Tapi sepertinya kalian lagi menunggu satu validasi atau menunggu permintaan maaf, penyesalan atau apapun yang dia sampaikan terkait konflik atau masalah yang pernah kalian hadapi bersama. Mungkin di situ baru kamu akan membuka, entah ini membuka pintu hati kamu atau membuka pintu maaf kamu atau membuka kembali satu lembaran baru, ya. Kalian berdua lagi sama-sama adu mekanik. Sama-sama indecision, sama-sama dihadapkan dengan situasi pilihan. Yang satu mau maju mikir-mikir, yang satu mau bertindak nunggu-nunggu, mikir-mikir juga. Jadi kayak sama-sama diam di tempat jatuhnya, ya. Oke, kita lihat dari oracle-nya situasi kalian. Oke, konektornya di sini ada celebrate, fun, party, celebration, event. Mungkin beberapa di antara kalian ada yang pertemuannya karena adanya celebration atau ada acara reunian atau pas lagi kumpul-kumpul, lagi fun, ada party. Ya, ada event-event tertentu juga bisa, ya. Ini juga ada hubungan yang cuman landasannya fun aja. Untuk senang-senang, untuk mengisi kekosongan, untuk menjadi sebuah atau suatu sandaran. Oke, kemudian sini ada energi healing, ya, difficult, self-start, acknowledgement, inner work. Hubungan yang penuh dengan pembelajaran, hubungan yang mau tidak mau memaksa kalian untuk bisa healing. Healing dalam artian melakukan suatu penyembuhan secara sendiri. Sehingga mungkin sulit untuk curhat, sulit untuk cerita sama siapapun, jadi lebih kepada memendam sendiri, dibantai oleh keadaan sendiri, akhirnya membuat kalian healing dengan sendirinya. Kenapa bisa seperti itu? Karena ada separation, ada perpisahan, ada break up, ada no contact, heartbreak, ada hubungan yang sudah berakhir, sudah terputus. Ya, kemudian di sini ada apology, sorry, grace, make amend. Entah dia sudah melakukan permintaan maaf kepada kamu atau ini masih tadi ada keinginan atau harapan besar dalam diri kamu untuk dia harusnya minta maaf atas perbuatan dia atau kesalahan-kesalahan dia. Jadi walaupun sudah berpisah tapi masih mandek dengan sesuatu yang gak tuntas antara kalian, ya. Ego, kalian berdealing sama seseorang yang egonya lumayan besar, fokus on material thing, action from a place of fear, ya. Jadi dia orangnya masih mengejar target, value atau apapun pencapaian-pencapaian dalam diri dia, suka menjadi center of point dan egonya lumayan besar di sini, ya. Materialistisnya juga terlihat. Kemudian di sini ada konflik, selalu terjadi konflik, arguing, fighting, internal struggle. Banyak masalah yang muncul di dalam hubungan kalian, entah ini beda pendapat, entah perselisihan-perselisihan lainnya yang akhirnya menimbulkan pertengkaran. Ya, internal struggle-nya nggak lepas-lepas atau nggak tuntas-tuntas. Satu masalah selesai, muncul masalah baru, ada aja. Kayak menunggu hari esok aja tuh kayak kamu jedak-jeduk jedar. Aduh, hari ini masalah apa lagi ya? Besok apa lagi nih? Gitu. Itu pas live kalian ya, situasi masa lalu atau yang sudah terjadi. Kita lihat dari tarotnya ya. Ups. Oke, di sini ada Justice, Libra, kemudian ada Knight of Swords, Gemini, Libra, Aquarius.
Kemudian ada Knight of Wands, Aries, Leo, Sagittarius. Ada 2 ya Knight of Swords-nya di sini. Kemudian di sini ada Four of Swords, Gemini, Libra, Aquarius. Kemudian di sini ada Hangman. Oke, kalau aku lihat kalian berdealing sama seseorang yang plain-plan, tidak punya pendirian teguh atau tidak berani mengambil sikap tegas terkait hubungan kalian. Dia juga seseorang yang lumayan arogan, keras kepala, suka cari ribut. Suka cari suka mancing-mancing masalah yang nggak ada diada-adain, yang ada dibesar-besarin, yang besar udah ngambek ujung-ujungnya. Seperti itu. Tadi juga beberapa udah aku sebutin tentang pengen menjadi center of point dalam kehidupannya. Tapi dia juga orangnya yang lumayan getol. Artinya, kalaupun misalnya hubungan ini kemarin ada konflik, biasanya dia sering tuh mujuk kamu lagi atau ngerayu kamu lagi sampai pada satu titik itu juga menjadi satu kejenuhan dalam diri dia. Kenapa harus begini-begini terus hubungan ini? Ya, aku lihat hubungannya stuck, nggak bergerak, diam di tempat. Dan di sini ada unfinished business yang terjadi, yang belum tuntas antara kamu sama dia. Entah memang ada hutang piutang, sangkut paut apapun yang ada di dalam hubungan kalian. Kalian berdealing sama seseorang yang saklek, bisa dikatakan ya kalau bilang kuno, nggak kuno ya, tapi kayak pemikirannya tuh harus prioritas dia. Jadi pendapat dia aja yang harusnya benar, pendapat dia aja yang harusnya didengar. Dan dia kayak sulit untuk menerima hal-hal baru atau perkembangan-perkembangan baru. Makanya di sini ada energi kayak saklek banget ya. Di sini aku melihat ada kelelahan dalam diri kalian, lumayan capek. Ngeladenin dia kayak ngasuh bocah atau ngangon bocah, seperti itu. Terlalu banyak yang sudah kamu berikan, baik ini pengorbanan dari perasaan atau segi-segi lainnya, bisa jadi finansial atau hal-hal yang menurut kamu semua itu kamu lakukan demi mendorong atau memotivasi dia, baik secara perasaan ataupun secara kehidupan. Ada perbedaan usia juga antara kamu dengan dia. Beberapa di antara kalian ada yang hubungan rumah tangga tapi sudah berpisah, tapi kenangannya masih belum lepas sampai hari ini. Atau bahkan ada beberapa yang digantung tanpa mengurus surat perceraian, ditalak tapi tidak diurus secara resmi. Jadi masih menggantung seperti itu. Sementara nafkah tidak diberikan atau tanggung jawab lain tidak diberikan. Itu ya, ini juga banyak yang LDR kalau aku lihat hubungannya antara kamu sama dia. LDR juga menggambarkan tentang kecurigaan yang kamu rasakan walaupun sudah ditinggalkan atau meninggalkan, tapi seperti kayak meninggalkannya konteksnya pergi kerja atau memang LDR tadi ya, tapi kamu ngerasa bahwa kamu ngerasa kayak setiap hari ada koneksi sama dia atau terkontak sama dia, tapi juga kamu ngerasa kayak ada sesuatu yang dia sembunyikan karena di sini ada rahasia yang belum terbongkar ya. Ada juga yang sudah terbongkar sih kalau yang nggak LDR ya. Kalau yang LDR rahasianya kayak masih ngambang nih. Kayak kamu lagi cari-cari sebenarnya ada apa sih yang dia sembunyikan. Tapi kalau yang nggak LDR di sini aku lihat ada yang sudah terbongkar. Makanya selalu terjadi konflik atau pertengkaran. Itu nggak bisa mengambil keputusan bahwa hubungan ini harusnya dibawa kemana atau harusnya disudahi seperti apa gitu. Jadi kayak memang ini hubungannya ya udahlah ngambang. Nggak ada opini yang bisa didiskusikan dalam hubungan kalian. Oke, kemudian sini ada Nine of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces. Tuh kan, dia cuma pengen memprioritaskan dirinya sendiri dan kenyamanannya sendiri. Habis kamu kayak terkuras, entah ini terkuras secara materi atau terkuras secara energi, tenaga. Drain banget jadinya. Playernya iya, narsisnya juga dapat, paket komplit. Kemudian di sini ada Nine of Pentacles. Virgo, Taurus, Capricorn. Perbedaan usia makin kuat di sini. Kalau yang aku lihat banyak yang single parent menjalin hubungan dengan
single beneran. Ada juga yang single parent sama single parent tapi kayak ada trust issue ya dari keluarga mungkin, anak mungkin, atau izin-izin lainnya ya. Kemudian di sini ada strength, ada Leo. Orangnya pintar merayu, pintar meluluhkan hati. Kemudian di sini ada Three of Pentacles, Virgo, Taurus, Capricorn. Kemudian di sini ada Three of Swords, ada hubungan third party ya, 2, 3 double di sini, double. Ada hubungan third party, bisa jadi antara kalian, bisa jadi kamunya yang punya pasangan atau dianya atau bahkan kedua belah pihak ya. Tapi kalau yang single berarti ada kecurangan, cheating atau perselingkuhan. Itu yang mungkin sudah terbongkar tadinya di antara kamu sama dia. Bottom of the deck, energi kamu di sini Knight of Cup. Bohong kalau kamu bilang sudah melupakan dia. Walaupun mungkin ada situasi udah nggak sayang lagi sama dia, tapi masih ada keinget atau kepikiran. Ada momentum-momentum tertentu di mana kamu kadang masih suka flashback. Dulu pernah kesini sama dia, dulu pernah makan ini bareng dia gitu. Tapi kalau untuk yang baru-baru, aku lihat memang masih berharap dia kembali lagi ya. Baru-baru ini berarti biasanya masih euforia. Euforianya dalam artian belum terbiasa, masih apa sih, belum lepas lah energi seseorang tersebut. Nah kalau yang sudah lama nih biasanya udah agak ya udahlah, udah berlalu juga, sedihnya udah selesai, nangis di pojokannya udah selesai gitu. Oke, kita lihat ya. Aku ngelihat di sini ada satu sisi di dalam diri dia ya, lagi banyak kelamun, lagi banyak bermurung ria di sini ya. Seperti kayak nggak bisa berkata-kata, nggak bisa mengucapkan sesuatu selain dia pendam sendiri hal-hal tersebut. Ada kerinduan, ada kegelisahan, ada kegundahan, komplit. Banyak kelamun, banyak merenung. Lebih tepatnya lebih kepada kayak kejenuhan sih yang mulai dia rasakan ya. Mungkin di sini kenapa mulai merasakan jenuh, kayak mungkin ada kenyamanan yang sudah biasa dia dapatkan tapi akhirnya dia nggak nyaman lagi sekarang. Itu ya, apalagi di sini buat mereka yang selalu mendapat support dari kamu, baik itu support perasaan atau support materi ya. Ini juga menggambarkan kayak banyak kehilangan momentum-momentum itu ketika dia justru sudah jauh berpisah dari kamu. Ada keinginan untuk bertemu di sini, tapi juga yang aku lihat masih belum berani atau mempersiapkan diri. Ada kepercayaan diri yang hilang jika dia harus ketemu sama kamu atau dia harus berhadapan sama kamu. Kayak powernya lagi hilang nih, kayak ada ketakutan. Nah, ketakutan ini menggiring opini dalam diri dia ya, tergantung pada level kalian masing-masing. Apa yang pernah terjadi antara kamu sama dia ya, ingin bertemu tapi takutnya apa? Takut kalau kamu nggak terima lagi, atau takut dalam situasi kayak kamu masih marah, atau takut nggak bisa menentukan sikap karena mungkin sampai saat ini hubungan ini masih ada kaitannya dengan third party. Katakanlah dia nggak bisa melepaskan yang di sana, tapi juga nggak bisa lepas dari kamu, walaupun kalian sudah terlepas energinya gitu, atau terlepas fisiknya ya, energinya masih kuat sih yang aku lihat. Jadi lebih kepada kayak dia ini sudah mulai merasa jenuh atau gerah ketika berada jauh dari diri kamu ya. Ada pengharapan-pengharapan yang sepertinya udah berkali-kali maju mundur. Misalnya nih, dia udah rencana mau datang atau mau ketemu kamu atau mau berkomunikasi sama kamu, tiba-tiba dia batalin dengan sendirinya, kayak nggak jadi deh, nanti dulu deh, seperti itu ya. Oke, kita lihat ya. Oh ya, temanya ini ya, apa sih? Mulai merasa jenuh, berada jauh, berjauhan dari kamu ya, kalau aku lihat. Mulai merasa hampa, jenuh, takut, kumpul jadi satu. Pingin ketemu tapi takut di sini. Kenapa nih? Apa yang dia takutkan? Makanya tadi juga ada hangman ya, masih menggantung banget hubungan kalian. Oke, kenapa alasannya mulai merasa jenuh, berjauhan dari kamu? Kejenuhannya apa sih? Oke, di sini ada Four of Swords lagi 2 ya, merasa jenuh. Gemini, Libra, Aquarius.
Kemudian di sini ada Hermit Virgo. Kemudian di sini ada Queen of Wands, Aries, Leo, Sagittarius. Kemudian ada Seven of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces. Kartunya kenapa sih dari tadi jatuhnya segambreng-segambreng? Oke, kemudian di sini ada Ace of Swords. Ya. Kenapa dia mulai merasa jenuh berjauhan dari kamu? Karena dia mengalami yang namanya stagnan atau stagnasi dalam kehidupan dia. Ada hal-hal yang gak bergerak maju, kurang motivasi, kurang dorongan. Mungkin selama ini kamu yang lebih banyak memotivasi dia atau mendorong dia menjadi seseorang yang lebih baik seperti itu. Ya, mulai merasa jenuh berjauhan dari kamu karena sepertinya dia menarik diri. Artinya ada fase-fase yang ketika setelah meninggalkan kamu, dia melakukan ini, melakukan itu, ada beberapa hal yang dia lakukan, tapi sepertinya kayak begitu lagi, atau kayak nggak berhasil atau nggak sukses ya. Tiba-tiba akhirnya membuat dia jadi kayak merasa harus menarik diri dan atau mungkin beberapa dikucilkan sehingga mereka pokoknya lagi dalam situasi kayak sendiri aja. Mencari pencerahan tapi kayaknya nggak cerah-cerah, maghrib terus ya. Jadi yang terjadi adalah dengan penarikan diri atau dengan kesendirian dia mulai merasakan bahwa tanpa kalian itu aku hampa, nggak bergairah lagi, nggak ada yang ngajak candang atau nggak ada yang bawelin atau nggak ada yang melakukan hal-hal seperti biasanya hidup dia tuh ada aja kegiatan atau aktivitasnya. Bahkan biasanya mungkin kalian bertanya kabar, chattingan, video callan, dan sekarang itu banyak hal yang tidak dia lakukan seperti ketika bersama kamu dulu. Ya, mulai merasa jenuh juga karena di sini karena masih ada ketertarikan. Artinya, kenapa dia masih memiliki ketertarikan? Mungkin dia sudah mencoba move on, mungkin dia sudah mencoba mencari pengganti kalian, tapi nyatanya mungkin tidak sesuai dengan harapan dia. Akhirnya dia sadar ketertarikan dia tuh masih kuat terhadap diri kamu. Ya cuman karena nasi sudah jadi bubur mau bilang apa? Gitu ya. Ini tadi apa? Seven of Cups ya. Banyak pilihan yang sudah datang ke dalam kehidupan dia, banyak pilihan hal-hal yang sudah dia lakukan. Makanya tadi juga kayak bukan sekedar satu hal aja yang dia lakukan ketika sudah berpisah dari kamu. Udah ini, udah itu, udah macam-macam dia lakukan, tapi kayak nggak menemukan yang pas gitu. Kayak ada aja janggalnya, ada aja kurangnya, atau ada aja ketidakpuasan yang dia rasakan di dalam diri dia. Jadi kayak dia ngerasakan ada atmosfer tuh yang beda banget ketika nggak bersama kamu. Ya, kayak nggak ada sesuatu yang dia tunggu-tunggu atau kayak nggak ada sesuatu yang bisa dia lakukan lagi. Jenuh aja udah hidupnya, udah bosan aja rasanya. Ya, dengan Ace of Swords ini di sini kalau aku lihat ya, ada keinginan nih untuk berkomunikasi sama kamu untuk new beginning lagi, minimal ada yang ingin dia ucapkan. Tapi sepertinya dia lagi research dulu. Lagi stalking dulu, lagi cari tahu dulu kamunya seperti apa keadaannya sekarang. Kondisi kamu seperti apa sekarang? Apakah sudah ada yang baru? Apakah masih marah? Apakah begini, begitu? Jadi penuh dengan tanda tanya dalam diri dia, ya. Itu. Apalagi sih yang membuat dia jenuh di sini? Terlalu banyak cita-cita tapi nggak bisa realisasi satupun. Jadi kayak aku pengen melakukan A, B, C, D, tapi kalau melakukan A males, melakukan B kurang ini, melakukan itu kurang ini, kurang itu. Akhirnya jenuh sendiri. Oke, di sini ada Queen of Pentacle, ya. Mulai jenuh karena sepertinya dia tahu banget kalau kamu yang selalu mensupport dia atau kalian banyak yang menjadi support system dia, ya. Jenuh ketika dia mulai nggak bisa melakukan banyak hal yang berkaitan dengan support.
Atau mau apa-apa kan butuh duit hari gini, mau jalan butuh duit, mau nongkrong butuh duit, mau begini butuh duit. Nah mungkin sekarang hidupnya jadi pas-pasan dan dia mulai jenuh tuh, nggak bisa melakukan hal-hal yang biasanya mungkin bisa dia lakukan karena kamu yang menjadi support sistemnya. Mungkin kemana-mana kamu traktir, apa-apa kamu yang bayar, kamu yang kasih, kamu yang beliin, itu. Oke, kemudian sini ada Queen of Cup, jenuh, beberapa kali gagal dalam percintaan. Cancer, Scorpio, Pisces, Virgo, Taurus, Capricorn tadi ya. Ini kalau aku lihat beberapa kali sudah memulai atau mencoba hubungan baru ya. Sekalipun katakanlah dia sudah punya pasangan, kemarin selingkuh sama kamu, dia cari selingkuhan baru. Pokoknya dia cari hubungan baru deh, apapun bentuk hubungan tersebut. Tapi sepertinya gagal lagi, atau tidak sesuai dengan ekspektasi dia. Yang mana sebelumnya kamu suka menservis dia, mentreatment dia, sekarang gantian dia harus mentreatment atau dia yang harus traktir. Ya udah mah KO lah, mana bisa aku traktir, wong aku aja misalnya pas-pasan, atau misalnya kalaupun iya aku banyak kebutuhan. Jadi kayak ada hubungan-hubungan yang dia mulai tapi beberapa gagal atau beberapa tidak sesuai dengan harapan, atau biasanya dia gampang-gampang aja, kali ini dia diporotin bisa jadi, atau dialah yang harus memegang penting atau memegang peranan penting dalam hubungan tersebut. Itu jadinya nggak masuk dalam ekspektasi dia ya. Kemudian di sini ada Judgment, ini dia mulai jenuh. Kenapa? Mungkin sudah melewati fase karmik ya, atau fase karma. Mungkin apa yang dia lakukan gagal di sini, gagal di situ, atau nggak berhasil di sini, nggak berhasil di situ. Satu hal bisa jadi mungkin dia terlalu milih-milih ya, atau satu hal lain yaitu lagi menerima karma gitu. Nih loh aku perlihatkan, kalau kamu kemarin terlalu cerewet, terlalu bawel dalam satu hubungan, ku pertemukan kamu dengan orang yang cerminannya sama seperti kamu, supaya kamu bisa ngerasain apa yang dirasain dari orang yang udah kamu lukain. Itu ya. Lagi banyak doa dan pengharapan yang dia naikkan ke langit terhadap permintaan-permintaan atau keinginan-keinginan dia, tapi sepertinya sulit dikabulkan. Jadi kayak beberapa di antara mereka kayak jadi pengen cari jalan pintas atau cari sesuatu yang instan. Oh, dulu kan aku sama dia lebih gampang. Nah, inilah yang membuat dia akhirnya mulai merasakan jenuh, berjauhan dari kamu, dan pikirannya masih terfokus pada diri kamu ya. Kemudian di sini ada Knight of Wands ya, atau Page of Wands di sini. Mulai merencanakan sesuatu ya, tapi sepertinya ntar dulu, lihat dulu. Jadi kayak rencananya sudah dia buat A, B, C, D, tapi dia bingung. Aku harus starting dari mana? Aku harus melakukan A dulu atau B dulu untuk menarik perhatian kamu misalnya. Atau gimana caranya bisa terkoneksi lagi. Itu ya, lagi bingung, makanya jenuh. Mau melakukan apapun juga bingung sih kalau aku lihat di sini. Kayak nggak kayak orang yang stuck gitulah, nggak punya ide. Atau memang selama ini idenya selalu dari kamu mungkin, karena kamu yang megang peranan penting ketika menjalin hubungan sama dia. Ini ngumpul-ngumpul sama temen-temen juga dia kayak yang kosong aja sih kalau aku lihat. Kawannya ketawa ya ketawa aja, tapi nggak ngerti apa yang diketawain. Nanti pulang-pulang ngeblank lagi gitu. Walaupun sih di sini ada beberapa yang dikucilkan juga. Entah dia dikucilkan atau dia mengucilkan diri ya. Kalau dia dulu tukang traktir, giliran sekarang nggak punya apa-apa, ya wajar dia dikucilin sama teman-temannya. Misalnya kalau temannya toksik ya kan. Tapi kalau ada yang diantara mereka justru malu, takut ngerepotin temennya, ya dia menarik diri. Itu ya. Kemudian ada The Lovers, masih sayang sama kamu, masih pengen punya kesempatan untuk bersama lagi. Makanya jenuh ketika tidak bersama kamu, tentang hasrat, gairah, ya seks atau passion lain yang pernah ada sama kamu. Artinya jenuhnya ini adalah ya mungkin tidak ada yang mendampingi dia, tidak ada yang pelukan sama dia, tidak ada yang pegang tangan sama dia atau bercanda sama dia. Ya, yang LDR, yang virtual, kondisikan situasinya. Mungkin tidak secara physical touching, tapi secara sosial media atau DM-an. Atau gimana sih cara kalian terkoneksi gitu ya. Jadi aku lihat lebih kepada nggak ada gerakan-gerakan yang dia lakukan yang bisa kayak memacu adrenalin. Jadi kayak day by day tuh dia ya udah bangun pagi kerja, pulang kerja, hampa gitu.
Apalagi kalau sampai misalnya ya keuangannya pas-pasan, ya nggak bisa kemana-mana, mau nggak mau ya udah di kamar aja atau di rumah aja, ngabisin waktu nunggu besok pagi itu. Dan di sini baru ketika dia dalam situasi zona yang membosankan tadi, pikirannya kembali ke kamu. Kenapa? Dulu ternyata waktu sama kamu tuh happy, ternyata ketika sama kamu tuh riang, ketika bersama kamu tuh begini begitu, nggak ngerasakan yang namanya hampa seperti ini. Even beberapa di antara mereka yang biasanya kalian treatment, sekarang mungkin bajunya kusut, mukanya kusut, atau hal-hal yang biasanya terlihat wow, celing, sekarang udah nggak seperti itu lagi. Jadi lebih kepada kayak nggak merawat diri juga sih kalau aku lihat. Ya, kita cek perasaan dia ya kepada kalian seperti apa. Walaupun di sini ada, aku pingin tahu lagi nih. Ini nggak ada yang ngerangkul dia, makanya jenuh, jadi jablay dia. Si Bagong lagi jablay. Oke, perasaan dia ke kalian di sini ada Three of Pentacle tuh, pengen ketemu. Ada 2 Three of Pentacle ya. Perasaannya kepengen ketemu lagi. Ya, walaupun jalannya nanti akan berliku-liku, aku rasa dia akan mencoba mengupayakan hal tersebut untuk grow up lagi bersama kalian, ya. Menginginkan satu pertemuan walaupun di sini jalannya agak sulit. Artinya kesulitan itu dia yang buat sih, ya. Kesulitan itu adalah ketakutan dia atau rasa was-was dia. Terlalu overthinking. Virgo, Taurus, Capricorn. Kenapa nih nggak mau jatuh? Jatuh akhirnya. Kemudian di sini ada Ten of Swords. Perasaannya ke kalian ingin mengendingkan sesuatu, ya, mengendingkan rasa luka yang pernah ada, saling melukai yang pernah ada. Jadi kayak pingin 10 itu kan sudah akhir tuh, kita tutup yuk, new beginning lagi, seperti itu. Pengen recovery atau ingin balikan lagi sama kalian. Sering overthinking, sering begadang kayak burung hantu. Apakah kalian berdealing? Sorry, selalu semangat. Apakah kalian berdealing sama seseorang yang introvert, ya, atau orang-orang yang suka bergelut dengan dunia malam atau hidupnya kebanyakan di malam hari? Kemudian sini ada Sofwan, perasaannya ke kalian lagi banyak stalking kalian nih. Ingin memulai sesuatu yang baru, new beginning lagi, awal mula baru lagi, perbaikan, ya. Ingin ketok palu atau ketok tongkat. Pingin ada sesuatu yang dimulai. Cuman di sini kayak aku masih melihat ada indikasi ego yang tinggi ya. Kayak pengen memulai ke kamu tuh tapi sulit atau enggan untuk mengungkapkan atau mengucapkan kata maaf gitu. Jadi bisa nggak sih kalau misalnya aku balik lagi tuh tapi kayak nggak usah bahas deh yang lalu-lalu, nah gitu. Sementara kan kalau kamu tuh pengennya saat dia balik lagi, kembali lagi sama kamu, kan kamu pengennya, ayo tuntasin dulu yang kemarin-kemarin. Kamu tuh kenapa kemarin begini? Kamu tuh kemana menghilang, mengghosting selama ini? Gitu. Nah kalau dia ini pengennya seperti kayak pingin datang ke kamu, say hi, apa kabar? Ya udah jalin hubungan lagi. Kita nggak usah bahas yang masa lalu. Bahkan kayak sedikit permintaan maaf pun paling basa-basi doang gitu, kayak nggak yang dari dalam hati gitu. Jadi kayak malu banget kalau diungkit-ungkit lagi kejadian yang udah pernah berlalu kemarin. Nah ini dia ada sisi ego dalam diri dia yang lumayan kuat nih. Perasaannya ke kalian di sini ada Ten of Cup tuh, ya, pengen nyaman lagi, pengen berdamai, bertatap muka, ya, pengen baikan lagi. Kalau yang face to face atau yang tidak LDR ya pengen pelukan lagi sama kamu, pengen ngebelit-belit lagi nih, kayak ular. Ular melingkar di pagar bundar kebelingar. Kemudian sini ada Five of Swords ya. Perasaannya ke kamu konflik batin, terjadi konflik batin besar-besaran dalam diri dia, mengatasi perasaan dalam diri dia. Nih ada kesedihan ya. Ada air mata yang berlinang, artinya konflik batin ini lebih kepada tadi mau bertindak tapi egonya besar, mau bertindak gengsinya besar.
Padahal udah kangen, padahal udah sayang, masih sayang. Padahal udah pengen ngebet ketemu, tapi ditahan-tahan. Itu yang terlihat ya. Bottom of the deck, energi dia di sini ada Six of Swords tuh pengen datang tuh. Pengen bertransformasi, pengen maju menuju ke kamu. Ya, ini masalah divine timing aja. Karena ingat divine timing kalian itu beda-beda. Ada yang bisa cepat, ada yang bisa lama. Itu. Kita cek zodiak ya. Masih punya perasaan. Tapi tergantung egonya. Oke, untuk zodiak yang terkuat ada Aries, ada Taurus, Aquarius, Pisces, Libra. Tapi ini cuman ini ya, patokan aja. Ada yang mungkin di sini nggak cocok, ada di ceritanya yang cocok. Kemudian ada Virgo. Virgo kuat ya, tadi juga ada Virgo. Hermit. Ada yang di ceritanya nggak terlalu, tapi di sinyal-sinyal ininya ada. C, I, J, T, G, A, K, R, P, U, H, S. Bottom of the deck-nya Q. Ada 21, 9, 30, 5, 23, 25, 28, 10, 19, 12. Bottom of the deck-nya 27. Kita baca buku. Masih tentang seni merawat sanubari. Kemarin sudah di 164, sekarang ke 165, 166. Jika belum sanggup menikahi, setidaknya jangan membuat hati perempuanmu terlukai. Perempuan sering dihadapkan dengan ketidakpuasan, mereka juga kerap mempermasalahkan hal-hal kecil. Untuk itu perempuan ingin didampingi oleh lelaki yang bersifat dewasa. Dan terkadang ketika lelaki dipertemukan dengan perempuan yang tepat, ia bersikap layaknya anak-anak. Itu dia ai readingan kita malam ini. Aku rasa cukup sampai di sini. Tetap bijak dalam menyikapinya. Semoga bermanfaat. Kita ketemu lagi di readingan berikutnya besok malam. Terima kasih sudah menonton. Bye ai.